Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, kita terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni tahun 2023, yang tertulis pada surat kiriman Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus, pasal 12 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku kuasamu menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini adalah merupakan bagian dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat yang ada di Korintus, dengan perikop yang berjudul Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Dan melalui nats untuk kita pada pagi hari ini adalah merupakan doa permohonan dari Rasul Paulus kepada Tuhan, dan melalui doa Paulus kepada Tuhan sambil menyinggung tanggapan Tuhan kepada Rasul Paulus atas kesembuhan yang dia minta kepada Tuhan, yakni yang berhubungan dengan cobaan duri dalam daging yang dialami oleh Rasul Paulus. Tentunya duri di dalam daging yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam tubuhnya adalah merupakan suatu yang menyakitkan. Di samping yang menyakitkan juga yang menusuk tubuhnya, dan juga duri yang menjadi suatu hambatan bagi dia di dalam melakukan pelayanannya. Namun semua yang terjadi pada dirinya itu bukan menjadi suatu hambatan bagi Paulus. Justru dia merasakan di dalam kelemahannya bukan membuat dia menjadi mundur di dalam melakukan pelayanan Tuhan. Justru dia bersaksi melalui nats untuk kita pada pagi hari ini, ia lebih suka bermegah atas kelemahannya. Mengapa dia lebih suka bermegah atas kelemahannya? Bukan berarti semua itu dia mengandalkan kekuatannya mampu melewati semua apa yang dia hadapi. Dia berkata lebih suka bermegah atas kelemahannya karena dia mengandalkan kuasa Tuhan, bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari keterbatasan dan kelemahannya. Artinya bukan lagi dia yang hidup di dalam dirinya sendiri. Kalaupun dia bisa atau dimampukan untuk melewati masa-masa sulit, dia meyakini bahwa di dalam dirinya Kristus hidup dan memenuhi hidupnya. Makanya dia berkata pada ayat yang terakhir, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Itulah yang dia pahami, yang dia imani, sehingga kalaupun ada duri di dalam
dagingnya bukan suatu hal yang menyakitkan, bukan suatu hal yang menghambat dia melakukan pelayanannya. Itulah suatu hal yang patut kita teladani dari Rasul Paulus, keteguhannya di dalam hati, keteguhannya di dalam iman. Dia tidak memberontak kepada Tuhan. Dia merasa Allah tidak meninggalkan dia, kalaupun nats ini Tuhan menjawab dia melalui 3 kali dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengambil duri di dalam dagingnya sehingga dia merasakan, mengalami kesembuhan. Namun Tuhan menjawab dia melalui nats untuk kita pada pagi hari ini. Tuhan berkata kepadanya, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Itulah jawaban Tuhan kepada Rasul Paulus saat dia memohon kesembuhan kepada Tuhan. Tetapi walaupun Paulus memohon kesembuhan kepada Tuhan sebanyak 3 kali, tetapi Tuhan tidak mengambil duri itu dari tubuhnya, tapi justru Tuhan menanggapi permohonan Paulus dengan berkata, anugerah darinya sudah cukup. Tentunya kalau kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, anugerah dari Tuhan sudah cukup. Seolah-olah Tuhan itu hitung-hitungan akan anugerahnya. Namun sebenarnya tidak. Namun kasih karunia Tuhan, kasih dan kebaikan Tuhan tidak terukur dalamnya, tidak terukur lebarnya, tetapi tidak terhingga sebenarnya kasih dan anugerah Tuhan. Dan kalaupun Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, agar mengajak, mengingatkan Paulus supaya dia tetap berdiri kokoh bahwa Tuhan tidak jauh darinya, supaya Rasul Paulus tetap yakin dan percaya Tuhan selalu menyertainya, Tuhan selalu memberinya kekuatan yang luar biasa sehingga dia mampu melewati masa-masa sulit. Kalaupun duri dari dalam dagingnya tidak diambil oleh Tuhan, bukan berarti dia berhenti sampai di situ melakukan pelayanannya. Namun anugerah yang disebutkan dalam perkataan Tuhan Yesus bukanlah sesuatu yang diberikan atau yang dilakukan oleh Tuhan. Namun anugerah itu adalah diri Tuhan Yesus itu sendiri di dalam diri Paulus. Diri Tuhan Yesus itu sendiri berada di dalam diri Paulus itu sendiri, yang memberi dia tenaga, yang memberi dia kekuatan untuk menghadapi masalah yang dia hadapi, sehingga dia tetap berdiri kokoh, sehingga dia tidak meninggalkan Tuhan, sehingga dia tidak mengelak dari tugas panggilan Tuhan melalui pelayanannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalaupun Tuhan berkata kepada Paulus, menjawab, menanggapi permohonan doa Paulus yang sudah dia panjatkan 3 kali, kalaupun Tuhan menjawab dia, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Artinya kuasa Tuhan itu hanya diberikan kepada orang yang mengenal dirinya, yang mengenal kelemahannya, siapa dia di hadapan Tuhan. Kuasa Tuhan hanya diberikan kepada orang yang mengenal dirinya, siapa dia di hadapan Tuhan. Dan kuasa Tuhan itu tidak akan pernah terjadi kepada diri orang yang menganggap dirinya hebat, yang menganggap dirinya kuat untuk melewati
melewati segala masalah yang dia hadapi. Tetapi Tuhan menunjukkan kuasa-Nya hanya kepada orang yang mengenal kelemahannya, siapa dirinya di hadapan Tuhan. Kuasa Tuhan akan nyata dalam diri orang yang mengenal kelemahan dan keberadaannya, siapa dia di hadapan Tuhan. Untuk itulah Paulus juga berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Itu dapat kita baca pada ayat 9b, kata yang terakhir. Dan Paulus juga masih berkata atau bersaksi di dalam ayat yang ke-10, setelah ayat yang ke-9, nats untuk kita pada pagi hari ini. Paulus juga berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Itu suatu pengharapan yang luar biasa. Kalaupun dia lemah, bukan berarti dia jatuh tersungkur. Justru saat dia merasa lemah, justru Paulus merasa kuat. Dia kuat karena kuasa Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, melalui firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, ketika kita membaca jawaban dari Tuhan atas permohonan dan doa dari Rasul Paulus, memohon kesembuhan dan memohon penderitaan yang dia alami, yakni duri di dalam dagingnya. Namun kita juga bisa memahami semua yang terjadi di dalam perjalanan hidup kita bukan hanya saat kita bersuka cita, Tuhan Maha Tahu. Namun kalaupun kita menghadapi penderitaan, kesusahan, dan sakit penyakit yang tidak kunjung tiba, masalah yang tidak kunjung ada jalan penyelesaian, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Ada kalanya semua itu terjadi, Tuhan mengizinkannya terjadi atas kita, supaya Tuhan ingin melihat kesungguhan kita untuk mengandalkan kuasa-Nya hidup dan kuasa-Nya memenuhi kehidupan kita. Hanya kuasa Tuhan saja yang memampukan kita, yang kita andalkan, sehingga kita dapat melewati semuanya itu. Dan hal itu juga yang terjadi kepada seorang bapa yang saleh, yakni Ayub di dalam kitab Perjanjian Lama. Kalaupun dia seorang bapa, ayah yang saleh di tengah-tengah satu keluarga, dia seorang yang setia kepada Tuhan. Namun Tuhan juga mengizinkan rintangan, cobaan, dan penderitaan yang sangat luar biasa dia alami, namun bukan berarti dia meninggalkan Tuhan. Namun kesetiaannya kepada Tuhan sehingga dia mendapatkan 2 kali lipat dari semua yang hilang yang pernah dia miliki karena upah kesetiaannya kepada Tuhan. Demikian juga kita, orang yang percaya kepada Tuhan, setiap kita yang menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, itu tidak akan sia-sia di mata Tuhan. Tetapi Tuhan akan memberi upah orang percaya, upah orang setia, melalui berkat-berkat, sukacita, dan kekuatan yang luar biasa akan Tuhan anugerahkan bagi orang yang setia kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, melalui nats ini kita mengajarkan kepada kita, Paulus menjadi teladan di dalam kehidupan kita, karena menurut Paulus dan pemahaman dari Rasul Paulus, tentunya semuanya itu dia pahami, dia yakini
Tuhan izinkan terjadi atas dirinya, bukan berarti Tuhan meninggalkannya, tetapi dia meyakini semuanya itu ada tujuan Tuhan apa yang dia alami. Kalau Paulus mengatakan tadi dia mengatakan tadi terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Artinya menurut Paulus tujuan duri dalam dagingnya adalah supaya dia tidak jatuh kepada kesombongan, tidak jatuh kepada tinggi hati, tidak jatuh kepada kesombongan dalam arti seolah-olah dia terlalu membanggakan hal-hal yang hebat yang dikaruniakan Tuhan di dalam pelayanannya. Dia tidak jatuh kepada tinggi hati, tidak jatuh kepada kesombongan, membanggakan hal-hal yang hebat yang dikaruniakan Tuhan kepadanya di dalam pelayanannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang pelayanannya terbesar dan terluas dari rasul yang lainnya, karena dia juga sudah banyak melakukan tanda mujizat dan juga tanda ajaib. Dia juga pernah membangkitkan orang mati. Dia juga pernah selamat dari serangan ular berbisa dan juga selamat dari kapal tenggelam dan lain-lain. Dia sudah banyak menerima penglihatan dari Tuhan. Dan melihat pelayanan Rasul Paulus yang begitu hebat, sudah sewajarnya dia memiliki alasan secara manusiawi untuk jatuh kepada kesombongan, bahkan membanggakan pelayanannya yang hebat itu. Namun semuanya itu tidak berarti kalau dia mengandalkan kebolehannya, kesuksesan, dan keberhasilannya. Tetapi dia yakin dan percaya semua itu dapat dia lakukan hanya anugerah Tuhan semata, hanya kasih anugerah Tuhan semata. Untuk itulah dia selalu menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan Allah. Dia yakin dan percaya kalaupun doanya tidak terjawab dan bahkan Tuhan berkata sudah cukup kasih karunia Tuhan baginya, namun penyertaan Tuhan kepadanya tidak akan pernah cukup, tapi selalu untuk selama-lamanya. Tuhan tidak akan membiarkan dia jatuh, binasa, tetapi Tuhan selalu memberi dia kekuatan yang luar biasa. Dan itulah yang kita pahami di dalam nats ini melalui apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Duri dalam daging itu adalah suatu cara Tuhan memberi kekuatan kepada Rasul Paulus supaya dia selalu mengandalkan kuasa Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan yang ada pada dirinya. Karena Tuhan mau dia mengandalkan kuasa Tuhan yang lebih dahsyat dari segala-galanya. Oleh karena itu, melalui kalimat di dalam nats ini, duri dalam daging Rasul Paulus, semuanya itu adalah cara Tuhan untuk menguji imannya juga. Sama juga Tuhan menguji iman setiap orang yang diperhadapkan dalam pergumulan hidup, dalam menghadapi kesulitan, menghadapi masalah di dalam perjalanan kehidupan kita. Semuanya itu adalah sebagai ujian untuk mengasah iman kita agar semakin tajam, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalaupun duri itu kita pahami suatu hal yang menyakitkan, yang menusuk di dalam diri kita, tetapi bukan berarti kasih dan penyertaan Tuhan tidak menyertai kita. Kalaupun dikatakan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, tapi di pihak lain supaya Paulus lebih sungguh-sungguh mengenal kuasa Tuhan, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Sama halnya dengan kita,
ketika diperhadapkan kepada pergumulan, kesulitan, penderitaan yang sangat dalam, supaya kita lebih sungguh-sungguh mengenal kuasa Tuhan, lebih sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam penderitaan yang kita hadapi, di dalam perjalanan hidup kita, ketika itu Tuhan izinkan kita hadapi, namun kita harus yakin Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan membiarkan kita supaya kita tetap menunjukkan kesetiaan kita, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Duri di dalam daging yang dimaksudkan di dalam nats ini adalah ketika kita diperhadapkan dengan berbagai kelemahan ataupun masalah dan kesulitan yang kita hadapi, yang bisa menjadi suatu penghalang atau penghambat bagi kita, karena itu suatu kelemahan bagi kita. Namun di sisi lain kita harus meyakini duri dalam daging itu adalah suatu pergumulan hidup, suatu kesulitan yang harus kita menangkan bersama-sama dengan Tuhan, dengan yakin dan percaya akan kuasa Tuhan yang selalu menyertai kita. Sama halnya dengan Rasul Paulus ketika dia mengirim suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus, surat kirimannya yang kedua, mengenai yang tertulis di dalam nats ini, duri di dalam daging juga bisa dikarenakan karena musuh-musuh yang dihadapi oleh Rasul Paulus saat itu. Karena memang di dalam surat kiriman Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus berisikan surat pembelaan Paulus kepada pemimpin gereja lainnya. Surat pembelaan Paulus kepada para pemimpin gereja lainnya yang telah menyesatkan orang-orang dengan Injil palsu pada saat itu. Jadi duri di dalam daging merupakan suatu gambaran seseorang yang melakukan kejahatan terhadap Rasul Paulus. Merupakan suatu gambaran seseorang yang melakukan kejahatan terhadap Paulus. Namun Paulus tidak mau kalah. Dia harus yakin dan percaya mampu melewati semuanya, mampu memenangkan semuanya itu dengan hanya mengandalkan kuasa Tuhan yang memenuhi dirinya. Itu suatu pemahaman dan keyakinan Rasul Paulus yang patut kita teladani. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, intinya apapun pandangan kita terhadap duri dalam daging Paulus, yang mana duri itu tidak kunjung hilang, itu adalah merupakan suatu alat Tuhan untuk mengontrol diri Paulus, dan kita juga memahami apa yang dia alami semuanya adalah atas sepengetahuan Tuhan. Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Tahu sehingga Tuhan pun tidak membiarkan dia jatuh ke dalam pencobaan. Artinya melalui firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, kita diberi pengajaran bahwa Paulus membutuhkan suatu pengingat bahwa dia punya kelemahan, dia punya keterbatasan. Sama halnya dengan kita juga, sama dengan Paulus. Di dalam kehidupan kita tidak ada yang sempurna. Kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan. Oleh karena itu, kita mempunyai kelemahan dan keterbatasan. Tuhan mengajak kita, Tuhan menginginkan kita supaya kita mengenal semuanya itu, dan kita mau bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Jangan bergantung setengah hati, tetapi bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Sehingga kelemahan Rasul Paulus, kelemahan kita juga di dalam perjalanan hidup kita diberi Tuhan kekuatan yang luar biasa. Apapun yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita,
semuanya Tuhan Maha tahu. Sebagai ayat pendukung bagi kita itu dapat kita baca di dalam surat Paulus juga kepada jemaat Roma pada pasal yang ke-8 ayat 28 dikatakan di sana, Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam bahasa Batak, saluhut nado marpanupak tuaka nadenggan ahp nata adopi di pardalanan ningoluta dia kana makaholongi ibana bagi yang mengasihi Dia. Itulah firman Tuhan yang mengingatkan kita pada pagi hari ini. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk memahami dan mengimani isi firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Apapun yang kita hadapi bukan menjadi suatu penghambat bagi kita datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan menginginkan kita semakin mendekatkan diri kepadanya, semakin lebih sungguh-sungguh lagi mengenal kuasa-Nya, memenuhi kehidupan kita, sehingga kita dapat dimampukan untuk melewati masa-masa sulit di dalam perjalanan hidup kita hanya dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami tidak mampu Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki dari kami. Kami mohon Tuhan, belas kasihan-Mu bagi kami, penuhi kami dengan Roh-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan melakukan firman-Mu dan memeliharanya di dalam kehidupan kami, agar ada bekal di dalam perjalanan hidup kami. Apapun yang kami hadapi di dalam perjalanan hidup kami, firman-Mu menjadi kekuatan dan senjata yang luar biasa supaya kami dapat memenangkan semua pergumulan kami dengan kuasa firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami juga mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu saat kami melakukan aktivitas hidup kami sehari-hari. Tuhanlah beserta kami dan Tuhanlah yang memampukan kami supaya kami selalu mengundang Engkau hadir campur tangan di dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, supaya tidak menyimpang dari jalan-Mu, tapi berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat jemaat Tuhan, jika ada yang terbaring di rumah sakit, yang sakit, ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memberi kesembuhan kepada mereka. Juga yang masih pemulihan di rumah, ya Tuhan, Engkau juga berikan kekuatan dan iman yang teguh. Yakinkan mereka Tuhan, Engkau adalah tabib yang ajaib, yang memberikan kesembuhan yang sempurna bagi setiap orang yang rindu menanti-nantikan belas kasihan-Mu, yakni kesembuhan dari segala sakit penyakit. Bapa di dalam surga, berkati juga semua jemaat Tuhan yang melakukan aktivitas dalam satu hari ini. Tuhanlah yang campur tangan, yang menyertai mereka ya Tuhan, dan yang memberkati setiap apa yang mereka lakukan, agar membuahkan sukacita melalui berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami mohon ampun akan dosa dan salah kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima dan sempurnakanlah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih,
Selamat melakukan aktivitas sepanjang satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.